أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahiman rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sesuai rencana akan mengawali kegiatan tahsin ataupun tajwidul Quran dengan kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kenapa kita bahas surat Al-Fatihah? Saya punya beberapa pengalaman terkait dengan itu. Namun sebelumnya malah kita awali dulu kajian kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. La hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim tabi'ihim la yaumiddin. Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع عن القرآن وعن الحديث وعن الفقه وعن التصوف إلى حضرة صلاة الأنبياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض وإلى مغاربها العلماء والشهداء والصالحين. شيخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح والروح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وصل الفروع والدينا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang ini sifatnya kajian ya. Jadi nanti kalau misalkan memang saya tidak akan banyak praktek dulu untuk sementara gitu ya. Ini sifatnya kajian, jadi memang saya akan mengkaji beberapa hal yang sering terjadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ataupun beberapa imam ketika membaca surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena ini merupakan rukun dalam sholat, ya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kutub, ya. Tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, surat Al-Fatihah itu, ya, merupakan rukun yang harus dibaca bahkan seorang makmum. Kapan membacanya? Setelah imam membaca amin, ya. Biasanya ada jeda sedikit, kemudian makmum membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi saking pentingnya ini, biar nanti
kita tidak dianggap tidak sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan betul bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, makanya disebut Ummul Quran, atau dalam bahasa lain namanya sab'an minal mathani, ya, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Makanya dalam beberapa kajian yang lalu saya selalu pernah bertanya sama Bapak Ibu, siapa yang pernah menghafal surat Al-Fatihah, ya, sudah pasti kalau lahirnya muslim tidak pernah menghafalkan surat Al-Fatihah, karena memang dengan sendirinya, mungkin pas zaman dulu diajarin seperti diajarin begitu kan. Tapi menyengaja untuk menghafalkan surat Al-Fatihah itu sangat jarang terjadi, bahkan mungkin cuma 1% atau 0, sekian persen dari angka 100% orang membaca ataupun menghafalkan surat Al-Fatihah kalau lahirnya dalam keadaan muslim. Berbeda halnya kalau misalkan mu'allaf, ya, baru saya punya teman dulu, ya, mantan muslim. Alhamdulillah min dzalik gitu. Waktu SMA dia bangga, cuma memang sebenarnya itu kalau misalkan saya yakin kalau didekati lebih intens itu sebenarnya bisa balik lagi. Dia kebetulan bapak ibunya cerai, kemudian nikah lagi sama non muslim. Ya, dia ikut ibunya yang non muslim. Akhirnya dia menunjukkan skillnya, mas, gitu. Menunjukkan skillnya membaca surah Al-Fatihah. Dia baca langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai dengan amin. Wah, masih apa loh gitu kan. Ayat kursi juga bisa kayak gitu. Ya. Jadi dia masih ingat tuh. Padahal bisa jadi dia nggak pernah membaca lagi selama waktu itu teman SMA saya. Dia terakhir jadi Islam itu kalau nggak salah usia kelas 5 atau kelas 6 SD. Berarti kan kurang lebih 3-4 tahun dia tidak pernah membaca Al-Fatihah. Ya, mungkin sering mendengar dan segala macamnya, masih ingat dan lain-lain gitu kan. Bahkan orang yang jarang sholat sekalipun kalau suruh baca Al-Fatihah insya Allah bisa juga gitu. Ya. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya menyetorkan hafalan ke salah satu kiai di Dukualuh gitu. Jadi Bapak Ibu, saya selama 2 bulan, ya, selama 2 bulan saya cuma menyetorkan surat Al-Fatihah saja. Ya, saya datang ke situ, Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, baca. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus sampai dengan waladhdallin amin. Tidak pulang. Begitu terus seminggu 3 kali saya datang selama 2 bulan. Kurang lebih 24 pertemuan, 24 kali datang saya tidak bertanya. Saking saya hormatnya pada kiai tersebut, hingga terakhir baru kemudian di pekan ke-8 saya mulai berani bertanya, Pak Kiai, kok saya kan mau setoran hafalan yang lain, kok saya disuruh membaca Al-Fatihah doang datang ke sini. Kemudian beliau baru menjelaskan, Al-Fatihah kamu belum benar, masa saya mau terima Al-Fatihah bacaan surat yang lain. Ya, tolong tunjukkan, saya bilang, tolong tunjukkan Pak Kiai mana bagian-bagian yang salah. Kemudian ternyata dari ta'awudz saja saya punya masalah, basmalah juga masalah, terus sampai dengan waladhdallin juga saya punya masalah. Ya, jadi sangat luar biasa. Dia bilang, karena ini adalah rukunnya sholat, saya tidak akan melepaskan kamu untuk menghafalkan yang atau menyetorkan yang lain, meskipun kamu pasti sudah banyak hafalan Qur'annya untuk disetorkan ke saya. Beliau sampai bilang, ya akhirnya saya merubah pola membaca Al-Quran saya, begitu kan. Beliau bilang, kamu tuh terlalu fokus sama lagu, jadi terlalu belagu-lagu. Ya, hanya fokus sama keindahan suara, tapi tidak memperhatikan kualitas makhrajnya atau kualitas bacaan Al-Quran. Akhirnya mulai pada saat itu saya diperbaiki, ya, kemudian
Beberapa pekan setelahnya baru diizinkan untuk menyetorkan mulai Al-Baqarah terus begitu kan sampai dengan selesai. Ya, ini saking pentingnya Al-Fatihah. Maka dari itu saya selalu kepikiran gitu kalau misalkan orang sholat dimanapun yang saya lihat itu Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya baik ya sudah insya Allah kita pun sholatnya akan baik begitu. Ya ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i gitu kan dia. Kalau surat yang lain terserah deh kondisinya bagaimana. Tapi kalau Al-Fatihah sudah wajib harus ya kan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW bacaannya. Jangan sampai ada kesalahan dalam pengucapan surat Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kita mengkaji ya tajwidul Quran ya. Kalau di Indonesia terkenal dengan tahsin Al-Quran ya. Tapi sebenarnya secara umum secara global di dunia Islam disebutnya itu tajwid. Ya. Mujawad artinya membaguskan apa ya bacaan Al-Quran kita. Dari apa? Semua huruf-huruf dari Hamzah, kalau kita kenal dengan alif sampai dengan ya, posisi hurufnya dan segala macamnya begitu kan. Ya, itu memang harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Karena apa? Kalau kita membaca Hamzah pada huruf ain artinya sudah jauh berbeda. Ya. Kalau kita membaca ha tebal misalkan pada kata alhamdu bukan alhamdu ya, itu pun jauh sekali makna yang terkandung di dalam. Maka dari itu tidak ada toleransi. Ketika kita membaca Al-Quran memang harus sesuai dengan huruf-huruf yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Karena Al-Quran itu adalah rangkaian huruf-huruf yang menjadi kalimat yang indah. Makanya jaminannya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW bukan berasal dari lisannya sendiri, ya, atau karena hawa nafsunya atau keinginannya untuk menyampaikan sesuatu, tapi itu adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala wahyu yang diwahyukan kepada dia melalui Jibril alaihis salam. Ya, jadi sebisa mungkin membaca Al-Quran, kita mulai memperbaiki sedikit demi sedikit bacaan Al-Quran. Ya. Biar apa kualitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tidak ada kisah yang terputus atau kisah yang tidak sesuai dengan makna Al-Quran sendiri. Semisal kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Itu bukan segala puji bagi Allah lagi, segala kehancuran bagi Allah, Tuhan yang sangat pedih. Padahal keinginan kita adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari sisi situ aja sudah sangat jauh berbeda dan jauh menyimpang makna yang dihasilkan dari bacaan yang kurang tepat. Ya. Makanya ini perlu tajwidul tilawah atau tajwidul Quran atau biasa di Indonesia dikenal dengan tahsin at-tilawah. Ya, membaguskan bacaan Al-Quran. Memang ini merupakan sebuah kewajiban, ya. Kata Imam Al-Jazari menyampaikan al-hatmu al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun fa'annahu ya bihi ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Ya. Jadi Imam Al-Jazari salah satu imam yang bermazhab Syafi'i juga begitu kan ya. Beliau menyampaikan menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Ya.
Barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Quran, maka dia berdosa. Karena apa? Dengan tajwid, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Jibril, dan Jibril kepada Rasulullah SAW, dan sampai kepada kita pun dengan tajwid yang ada. Meskipun dulu kalau misalkan kita melihat transliterasinya, tulisan tulisan Quran, huruf Al-Quran itu sangat jauh berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, dulu tuh nun, ba, ya, kemudian fa, qaf itu kadang-kadang tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, tidak ada perbedaannya sama sekali. Cuma orang yang hafal Quran yang bisa baca itu. Ya, kalau sekarang kan mending nun titiknya di atas, ba titiknya di bawah, ta titiknya 2 di atas, ta titiknya 3 di atas, dan seterusnya. Ya, alhamdulillah sekarang kita diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada yang menyebutkan 28 atau 29 begitu kan. Ya, untuk kita pahami satu persatu. Nah, dalam salah satu buku, ya, tulisan dari salah satu ulama, ya, tentang bagaimana tahsin, ya, tahsin ataupun penjelasan tentang bagaimana tahsin atau perbaikan membaca surat Al-Fatihah, ya. Itu memang biasa ulama kalau misalkan mengajarkan, ya, murid-muridnya itu, beliau menggunakan ataupun membuat rangkuman-rangkuman dengan cara syair atau syair. Makanya kita kalau yang bahasa Arab tuh ada matan al-jurumiyah, alfiyah, dan segala macamnya begitu. Kalau di tahsin Al-Quran, pelajaran tajwid, tadi salah satunya sudah saya sebutkan, Al-Jazariyah, karya Imam Al-Jazari, dan segala macamnya. Itu bentuknya syair, Bapak Ibu. Ada Al-Urjuza Al-Mi'iyah, ya. Itu cuma 100 bait syair bercerita tentang kehidupan Rasulullah SAW dari kelahiran sampai dengan Rasulullah wafat. Itu cuma 100 bait syair dibuat semacam itu. Ya. Jadi memang biasa ulama itu memberikan sesuatu itu dengan syair-syair. Biar apa? Mudah untuk dihafalkan. Ya. Kita kan lebih mudah menghafal itu dengan apa? Syair, atau bahkan kadang-kadang ya secara tidak langsung. Kalau kita perhatikan ada lagu baru saja. Zaman dulu waktu masih ada radio. Ya. Waktu ada radio, lagu baru kita gampang hafal nggak Bapak Ibu? Ya, karena apa? Semua stasiun radio menyetel lagu tersebut. Bolak-balik kita naik angkot, kemudian naik bis, atau mungkin di rumah nyetel itu dan segala macamnya hingga terputar terus lama-lama hafal Bapak Ibu. Ya. Jadi situasi yang ada itu mempermudah sebenarnya kalau kita mempergunakannya dengan untuk Al-Quran dengan pola yang sama. Ya, kalau Al-Quran digunakan pola yang sama, kita setiap hari misalkan pengen hafalin surat An-Naba, HP kita setel sambil tidur kita dengerin An-Naba dan seterusnya. Ya, yang paling sulit adalah ketika kita menginginkan hafalannya besok sudah hafal. Kalau kita menginginkan hafalan Al-Quran itu tanpa waktu yang ditentukan, yang penting nanti ujung-ujungnya hafal, itu pasti akan terjadi. Mau tidur, baca, dengerin An-Naba, bangun tidur An-Naba, ngaji di sini An-Naba, nanti sholat duha An-Naba, terus macam itu sebulan insya Allah ada yang nyangkut gitu, meskipun belum lancar-lancar betul, tapi setidaknya ngangkut. Ya, sekarang kita kan sudah mengamalkan ya sunnah Rasulullah SAW dengan
Al-Kahfi hampir di setiap Jumat ya. Dari sebelum puasa sampai dengan saat ini. Saya yakin ada ayat-ayat yang Bapak Ibu itu hafal. Ya. Kalau hadir terus tuh, saya yakin ada 1-2 ayat yang hafal tanpa melihat Al-Quran. Apalagi Al-Waqiah. Ya, kalau Yasin kan memang kita sudah baca tuh udah lama tuh gitu ya. Tapi kan yang terbaru-baru ini kan kayak misalkan Al-Kahfi dan segala macamnya itu. Saya yakin minimal alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu kan? Ujungnya dapat kok gitu kan. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau kita tidak membatasi waktu, harus hafal kapan, insya Allah pasti akan hafal. Insya Allah kalau rutin kita setiap Jumat baca terus setahun saja, pasti ada yang nyangkut minimal 1 halaman di depan tuh. Sekitar 14 atau 15 ayat. Ya, minimal sekali seperti itu. Ya, cuma permasalahannya kadang-kadang kita kurang sabar dalam pengen buru-buru hafal. Sebenarnya Quran itu seperti magnet ya Pak, Bu. Magnet itu kan kalau kebetulan ada ahlinya nih pas banget Pak Kus bahas Pak Kus nih. Ya, magnet itu kan kumparan kalau misalkan dia dibuat dari besi itu sifatnya sebentar. Tapi kalau dari baja ya itu lebih lama. Ya magnet itu ya Pak Kus ya. Kalau dibuat dari baja dia apa istilahnya itu ya? Kekuatan magnetnya itu lebih lama gitu ya. Tapi kalau dari besi biasa dia lebih ringkas begitu kan waktunya. Itu sama sebenarnya. Oh, dari plastik. Oh, dari plastik cuma yang buat rambut berdiri itu. Nggak ada 1 menit itu berapa detik doang begitu kan. Jadi sebenarnya Quran itu sifatnya semacam itu. Makanya kita harus perhatikan betul. Ada kemauan bagi kita bukan memanfaatkan waktu luang ketika membaca Al-Quran, tapi meluangkan waktu untuk membaca ataupun menghafal Quran. Ini kadang-kadang orang persepsinya kalah. Saya manfaatkan waktu luang untuk membaca Al-Quran. Ini yang salah. Harusnya meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Apa susahnya sebelum subuh, misalkan 10 menit, 15 menit kita baca Quran. Setelah sholat subuh misalkan, kalau pas lagi nggak ada kajian kita baca Al-Quran, alhamdulillah kita setiap pagi minimal 2 atau 3 halaman kita baca begitu kan. Ya. Cuma salahnya kita seakan-akan salah persepsi dalam memanfaatkan waktu untuk Al-Quran. Jadi kesannya waktu luang, bukan meluangkan waktu. Kalau waktu luang ya kalau ada kita baca, kalau nggak ada waktu luang nggak baca. Tapi kalau meluangkan waktu sesibuk apapun kita pasti akan baca, itu kuncinya. Ya, itu kunci bagaimana kita punya kemauan untuk ya berinteraksi ya nata'amal ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi itu dalam sebuah bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, beliau sampaikan dalam muqaddimahnya, di dunia ini hanya 3% umat Islam yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Cuma 3% yang punya, itu tulisan tahun sekitar 1990 atau 80 saya lupa. Ya mungkin sekarang kan sudah ada perkembangan, rumah tahfiz sudah di mana-mana dan segala macamnya. Ya, tapi ini merupakan suatu hal yang miris kalau misalkan itu terjadi pada diri kita. Tidak ada perubahan ketika usia kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau bahkan 50 tahun dengan kondisi saat ini tidak ada perubahan dalam proses membaca Al-Quran. Ini yang harus kita jaga dan hati-hati. Harus ada perubahan meskipun hanya sekedar perbaikan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan semacam. Perlu ada keinginan dari kita untuk memperbaiki itu semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali dengan
membahas tentang hukum ta'awudz dan basmalah. Ya. Saat hendak membaca ayat Al-Quran, seorang qari hendaknya ataupun disunnahkan memulai dengan bacaan ta'awudz untuk mengamalkan firman Allah, "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka mulailah dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari syaitonir rajim. Kalimatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Nambahin as-sami' al-alim dalam ta'awudz itu. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar, ya, dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi bilang setelah membaca doa iftitah, entah itu Allahu Akbar kabir ataupun Allahumma ba'id baini, ya, apa yang dilakukan oleh seorang yang sholat? Ya, beliau menyarankan bacalah ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Untuk apa? Agar bacaan Al-Quran kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ya. Kalau misalkan kita sholat sunnah gitu semacam itu, atau ketika makmum selesai imam amin, langsung kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya, itu di bab-bab pertama gitu ya, tentang bacaan-bacaan ketika sholat. Babnya itu kalau nggak salah di kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Ya. Jadi sebisa mungkin itu kita membaca ta'awudz ya sebelum kita membaca Al-Quran. Untuk apa? Ya. Karena memang sifatnya ta'awudz itu hampir dibaca seluruh bacaan, bahkan surat At-Taubah yang tidak ya disunahkan untuk membaca basmalah diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum, misalkan semacam. Ya. Jadi mengawali surat At-Taubah cukup kita baca dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu dengan kalimat ta'awudz, ya. Nah, ta'awudz ini bisa dibaca di awal ataupun pertengahan surat. Maksudnya ketika kita lagi baca nih, ya, sampai ayat ke-100, kita berhenti pada ayat ke-100. Nanti memulainya boleh dengan ta'awudz saja atau juga lebih mustahab lagi kalau ditambah dengan basmalah. Misalkan kita mau membaca awal juz kedua, boleh langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sayaqulus sufaha'u minan nas, dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika proses membaca Al-Quran, ya, bacaan ta'awudz ini hendaknya menjadi bacaan yang wajib kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, sesuai dengan perintah Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan lafal ta'awudz itu ada dua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya, itu boleh untuk dibaca dua-duanya. Ya, karena apa? Ini menegaskan, ya, menegaskan nama Allah. Kalau yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim hanya menyebut Allah saja. Tapi yang kedua a'udzubillahis sami' yang mendengar, maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim dari syaitan yang terkutuk.
Jadi dua-duanya diperbolehkan untuk kita baca dalam variasi membaca ta'awudz. Nah, adapun membaca basmalah adalah mustahabbah ataupun sangat dianjurkan baik di awal surah maupun di pertengahan surah kecuali surah At-Taubah. Ya. Jadi ketika membaca surat At-Taubah itu tidak perlu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Abdullah bin Mas'ud, penulis wahyu itu Zaid bin Harithah kalau nggak salah. Ya. Jadi beliau bilang kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau wahyu itu kan tanda kutipnya ya Bapak Ibu ya, datang kan berantakan gitu. Kadang-kadang kayak misalkan surat Al-Muzammil saja ayat kan jumlahnya 20 ayat ya. Ayat 1 sampai 19 itu jarak turunnya itu antara 7 bulan sampai dengan 1 tahun. Ya. Jarak turunnya. Setelah 19 ayat turunkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu lama sekali tidak turun ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Butuh waktu, ada yang menyebutkan, ulama menyebutkan 7 bulan, ada yang menyebutkan 1 tahun. Ya, semacam itu. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tertentu, ya, beliau akan menyampaikan ini masukkan ke ini masukkan ke ini. Jadi sebenarnya penulisan wahyu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, cuma duplikatnya barulah di zaman Utsman bin Affan memperbanyak tulisan Al-Quran. Kalau tulisan Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW sudah ditulis. Yang boleh ditulis cuma Al-Quran, hadis tidak boleh. Untuk membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis. Karena juga pada masa itu belum ada teknologi tulis-menulis seperti kertas saat ini, pelepah kurma, tulang belulang dan seterusnya. Ya, baru kemudian Jam'ul Quran ya, itu mulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan sama Umar bin Khattab, sudah menyatu. Umar usul bagaimana kalau misalkan diperbanyak. Abu Bakar pada masa itu tidak berkenan karena Rasulullah tidak pernah melakukan. Itu sangat luar biasanya itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak mau melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kebutuhan umat pada masa itu membutuhkan Al-Quran. Karena apa? Bacaan Al-Quran ini sudah mulai macam-macam tuh. Sekarang saja kalau misalkan kita membaca beberapa riwayat, kita juga kadang-kadang bingung. Ya misalkan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Pernah dengar enggak Pak kayak gini? Ya. Ini salah satu qiraah. Ya. Nah di zaman itu mereka membaca Al-Qur'an dengan dialeknya masing-masing, makanya dipakemkan sama Utsman bin Affan. Ini Al-Qur'annya jangan sampai berbeda seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Begitu. Ya. Bacaan basmalah ya cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, apabila qari hendak membaca di pertengahan surah selain surat At-Taubah, maka dibebaskan boleh membaca basmalah juga dengan ta'awudz. Kalau ta'awudz memang suatu keharusan. Ya. Tapi basmalah mustahab, ya dianjurkan, tapi boleh tidak dibaca ketika membaca di pertengahan surat. Ya, tapi karena kita kebiasaan untuk mengambil itu, ya tidak akan mendapatkan keberkahan bila amalan tidak akan berkah jika tidak diawali dengan membaca basmalah. Kita ambil sisi itu juga boleh. Ya, karena kebiasaan kita semacam itu. Nah, ya silakan Bapak.
Nggih. Itu setelah hukum itu wajib sunnah atau gimana? Di setiap awal surat atau ayat. Ya. Kemudian di akhir itu harus sudah kalau hadir itu hukumnya. Ya, baik. Ini kita minta waktu sedikit ya Bapak Ibu ya, karena sudah isya juga begitu. Basmalah itu merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Baik, kalau misalkan diperhatikan itu basmalah itu ayat ada angka 1 setelah basmalah dalam surah Al-Fatihah, bisa dilihat di mushaf masing-masing. Ya. Tapi di tempat yang lain tidak ada angkanya. Ya, Al-Baqarah saja. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim doang. Semua ayat semacam itu At-Taubah tidak ada basmalahnya. Terus kemudian setelah Taubah, Yunus dan seterusnya itu ada basmalahnya lagi dan segala macam. Jadi sebenarnya itu untuk membedakan awal surat, ya, membedakan antara awal surat di masing-masing surat, ya. Makanya dituliskan basmalah, gitu kan, basmalah. Nah, apakah kita boleh membaca basmalah atau tidak? Ya memang harus membaca basmalah. Ya, cuma kalau di pertengahan bacaan Quran kita, misalkan bukan di awal surat, Pak. Ya, misalkan bisa jadi ayat ke-10, ayat 20, ayat 30, surat Al-Baqarah dan segala macamnya, kita baru memulai dari situ, itu diperkenankan tidak menggunakan basmalah, cukup ta'awudz, begitu. Tapi kita rasanya kurang sok kalau nggak pakai basmalah, ya, a'udzu kemudian bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Ya, sampai sini Pak bisa dipahami ya Pak ya. Kemudian yang terakhir itu bacaan ketika akhir kita selesai membaca Al-Quran. Tidak ada pakemnya sebenarnya dari Rasulullah SAW. Ya, itu adalah ijtihad ulama semuanya. Mau baca Shadaqallahul Azim atau dari beberapa kalangan menyampaikan baca Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran itu bukan dari Rasulullah SAW juga. Dari ulama, kita ittiba ulama itu. Yang kita baca Allahumma arhamna bil Quran. Teks doa dari Rasulullah SAW tentang Allahumma arhamna bil Quran itu tidak ada. Jadi inisiatif ulama yang akhirnya alhamdulillah itu menjadi sedekah ataupun ilmu jariah buat beliau. Jadi sebenarnya kan kita boleh menciptakan doa sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ya, dalam sholat malam di Masjidil Haram itu banyak sekali doa-doa yang memang dilantunkan karena bacaan sendiri dari para imam. Itu bisa diperhatikan. Ya, tidak semuanya itu berasal dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau ayat Quran. Dan biasanya itu doa-doa maksur berasal dari ayat Quran ataupun dari Rasulullah SAW. Bisa jadi kalau misalkan thariqah dan segala macamnya biasanya membuat sendiri tuh. Ya, buat sendiri. Kayak kemarin saya tunjukkan ke Pak Sawal thariqah yang biasa saya baca Hizbun Nasr dan Hizbul Bahar dulu setiap malam Jumat begitu kan dia waktu di Jakarta. Itu banyak sekali buatan sendiri. Ya, buatan sendiri doa-doanya. Ya nggak apa-apa itu permintaan kita kan selagi kita sama Allah paham ya sudah selesai gitu. Ya. Memang bagusnya pakai bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun juga nggak masalah gitu. Kecuali dalam sholat, nggak boleh ketika sujud kemudian kita baca nih, ya Allah, ya naikkan gaji saya, ya Allah, misalkan semacam itu nggak bisa. Ya, doa yang harus sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran kalau sholat atau apa yang ada di hadis ketika melaksanakan sholat, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Makanya sangat unik pada saat itu ada orang yang melaksanakan sholat dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, misalkan semacam itu. Ada kan beberapa tahun yang lalu itu
Ada aliran semacam itu. Ya, membaca Al-Quran dengan atau sholat dengan bahasa Indonesia itu yang nggak boleh. Jadi kalimat Shadaqallahul Azim itu adalah kita menyatakan kalimat tasdik itu adalah sebuah pernyataan bahwa apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Kalau kita awali juga dengan Allahumma arhamna bil Quran dan seterusnya, itu kita minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran, agar Al-Quran tidak menjadi saksi yang memberatkan kita nantinya karena kita jarang baca dia. Ya Allah, dia nggak pernah sentuh saya selama hidup gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu mungkin Pak Kus ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di malam Rabu ya, tentang hal-hal yang perlu kita pahami dengan bacaan yang memang Al-Fatihah itu nanti kan kita akan bahas dari ta'awudz sampai dengan waladhdallin semacam itu. Baik, kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.